Pengertian LKMS. LKMS adalah lembaga yang memperkenalkan sebagai pilihan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah untuk mendapatkan pembiayaan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan. Sedangkan pengertian BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil yang mengembangkan bisnis usaha mikro yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu. Pemikiran ini muncul atas ide awal para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan sistem ekonomi yang berlandasan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Tujuan Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjaman. Yang pertama, sejarah BMT dipandang dari sudut agama. Keberadaan ekonomi syariah sudah cukup lama dirindukan oleh umat Islam. Selama ini, kegiatan ekonomi mengalami dualisme pandangan dalam konteks perekonomian antara ekonomi dan syariah. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syariah Islam yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Di lain pihak, ditemukan para kiai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep fikih, usul fikih, ulumul Quran, dan disiplin lainnya, tetapi mereka kurang menguasai dan memantau tentang fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang terjadi di sekelilingnya. Hal ini terjadi karena tidak ada yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam usaha dan institusi bisnis yang nyata. Dalam sejarah perekonomian umat muslim, ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebajikan pada kehidupan masyarakat, yaitu Baitul Mal, yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu, dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan, yang dalam Islam disebut sebagai mustahik. Adapun sumber dana dari Baitul Mal yaitu dana zakat, infak, dan beberapa kebijakan yang telah ditentukan oleh khalifah atau pemimpin umat Islam pada waktu itu. Dan yang kedua, sejarah berdirinya BMT di Indonesia, yaitu latar belakang berdirinya BMT di Indonesia diawali dari kemampuan perbankan sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial seperti bank yang mampu dan dapat menjangkau sektor usaha kecil dan menengah atau UMK. BMT pada umumnya memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Identifikasi yang demikian sudah tampak pada beberapa BMT perintis yang beroperasi pada tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an. Mereka memang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, serta masih melayani kelompok masyarakat yang relatif homogen dengan cakupan geografis yang amat terbatas. Perkembangan pesat dimulai sejak tahun 1995 dan beroleh momentum tambahan akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 atau 1950. Mekanisme kerja BMT. Di lembaga syariah ini tidak dikenal istilah bunga, baik saat penghimpun dana atau pemasukan dari masyarakat maupun dalam pembiayaan atau dana untuk usaha yang membutuhkan. Sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal,
baik itu dalam bentuk suku bunga tinggi maupun rendah. Suku bunga tinggi dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah bisa saja menimbulkan ketidakrataan kekayaan pada para penabung. Hal ini dapat berimbas pada rasio tabungan kotor, juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan tekanan inflasioner. Kriteria BMT. Yang pertama, ada praktik rentenir atau lintah darat. Yang kedua, ada potensi usaha kecil yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, adanya modal pendiri atau kecukupan modal. Yang keempat, ada sejumlah toko yang merasa memiliki dan bertanggung jawab. Yang kelima, ada komitmen pemberdayaan ekonomi umat. Yang keenam, ada modal awal terkumpul 10-20 juta. Yang ketujuh, apabila BMT sudah memiliki modal di atas 500 juta, maka BMT boleh beralih menjadi BPR Syariah. Prof. Dr. Insinyur Muhammad Amin Aziz, tata cara mendirikan BMT. Adapun dasar hukum syariah dan negara. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan lain-lain. Perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional. Antara lembaga keuangan syariah dan konvensional mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Di antaranya adalah 1. Akad. Pada lembaga keuangan konvensional, LKK, seluruh transaksinya menggunakan akad pinjaman atau qard yang mengandung riba. Sedangkan LKS menggunakan akad yang bersifat muawadah atau pertukaran, seperti jual beli dan sewa atau bagi hasil, sehingga LKS tidak mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. 2. Proses transaksi. Proses transaksi pembiayaan di LKK terkesan lebih sederhana karena objeknya adalah uang dengan menggunakan akad pinjaman ribawi. Sementara di LKS, objek akadnya akan bergantung dengan jenis akad yang digunakan. 3. Konsekuensi hukum dan penyelesaian sengketa. Hukum dan penyelesaian sengketa dalam LKS dengan LKK jelas akan sangat berbeda. Aplikasi atau praktek lapangan. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha yang produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi, terutama pengusaha kecil yang berbeda di pinggiran kota atau di luar kota atau di pedesaan. BMT harus menetapkan skala prioritas program jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan secara optimal baik dalam skala lokal maupun nasional. Pada intinya, BMT diharapkan dapat mampu menjadi guru yang dapat mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan taraf hidup, kesejahteraan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, operasional BMT harus sesuai dengan prinsip bisnis antara lain: 1. Pelarangan riba. 2. Pencegahan gharar dalam perjanjian. 3. Pelarangan usaha untung-untungan. 4. Praktik jual beli atau dagang. 5. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang. Prospek perkembangan BMT. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan financing dalam khazanah keuangan modern, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi.
berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif, investasi dengan sistem bagi hasil. Tujuan utamanya meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.